Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Marisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih itu penilaian? Jadi penilaian itu adalah proses mencari tahu tentang apa yang dapat dilakukan anak-anak dan di mana mungkin terdapat kesulitan bagi mereka. Lalu BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. BSNP berkedudukan di Ibu Kota Wilayah Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri. Lalu, aspek utama yang dinilai dari pembelajaran anak itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua merupakan keterampilan atau teknik. Yang ketiga sikap dan nilai. Yang keempat adalah karakteristik pribadi. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Pendidikan juga berperan penting dalam memajukan berbagai aspek di suatu daerah. Karena pendidikan sangat identik dengan perkembangan zaman dan kemajuan sumber daya manusia. Lalu, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, watak, dan peradaban bangsa untuk meningkatkan daya intelektualnya, dan ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berjiwa nilai-nilai kemanusiaan, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan sebagai warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan disusun agar dapat dijadikan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuan standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 8 standar pendidikan. Nah, jadi ada 8 standar nasional yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka atau bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional ini lebih bermutu lagi. Yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan. Nah, jadi di standar ini terkait langsung dengan persyaratan bakat lulusan dari suatu lembaga pendidikan. Kemudian ada standar isi. Standar isi ini meliputi komponen materi dan tingkat keahlian minimal peserta didik pada jenjang pendidikan. Standar isi mencakup beberapa aspek termasuk kurikulum, KTSP, organisasi dasar, beban belajar, dan kalender akademik. Kemudian yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses ini yaitu terkait dengan proses pembelajaran di setiap jenjang pelatihan. Kemudian ada standar manajemen. Standar manajemen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama standar manajemen satuan pendidikan, standar manajemen pemerintah daerah, dan standar manajemen pemerintah. Yang kelima, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, pendidik adalah staf yang bertugas mendidik, membimbing, mengajar, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, sedangkan tenaga kependidikan itu ialah mereka yang bergerak dalam suatu lembaga pendidikan, mulai dari direktur sekolah, staf laboratorium, pegawai tugas usaha atau tata usaha, pustakawan, pengawas, dan lain-lain. Yang keenam ada standar evaluasi. Nah, di standar evaluasi ini yaitu mengatur semua masalah yang terkait dengan penilaian siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Nah, standar pendanaan keuangan pendidikan atau
pembiayaan ini dia memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama biaya investasi. Biaya investasi ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan biaya modal kerja tetap. Kemudian ada pengeluaran personal atau biaya pribadi. Nah, yang dimaksud di sini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh siswa agar mereka dapat memiliki akses permanen ke pendidikan. Yang ketiga yaitu biaya operasi. Nah, biaya operasi ini yaitu adalah upah dan tunjangan pendidikan termasuk dalam biaya operasional layanan pendidikan, tenaga kependidikan, bahan habis pakai, termasuk listrik, air, akses internet, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada standar fasilitas dan infrastruktur. Nah, sarana dan prasarana setiap lembaga pendidikan itu harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan proses pelatihan sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang berkesinambungan, tertib, dan nyaman. Kemudian, prinsip-prinsip penilaian menurut BSNP. Yang pertama ialah mendidik. Artinya, proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan dan pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana hasil penilaian ini nanti harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar lagi. Nah, yang kedua, ada terbuka atau transparan, yaitu artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan diketahui oleh pihak terkait secara objektif. Kemudian menyeluruh. Artinya, penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai, yang terdiri dari ranah pengetahuan kognitif, keterampilan dan psikomotor, sikap, dan nilai afektif dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang keempat, ada terpadu dengan pembelajaran. Artinya, bahwa dalam melakukan penilaian kegiatan pembelajaran itu harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi juga dengan proses pembelajaran. Nah, yang kelima, objektif. Artinya, proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai. Yang keenam ada sistematis, yaitu penilaian harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa. Yang ketujuh ada berkesinambungan, yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang rencana waktu pembelajaran. Yang selanjutnya itu adil. Dalam proses penilaian, tidak ada siswa yang diuntung atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, agama, budaya, bahasa, suku, bangsa, warna kulit, dan gender. Jadi harus adil. Kemudian, pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembahasan terakhir yaitu mengenai tugas pokok BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama itu membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Kemudian mengembangkan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, kemudian menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran, merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, standar yang dikembangkan oleh BSNP ini berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional.